Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke peserta tugas proyek Statistika Industri 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari tim asisten akan menjelaskan pembahasan soal UAS Statistika Industri 2 tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, langsung saja. Untuk soal pertama, diketahui sebuah studi dilakukan oleh pedagang pengecer untuk menentukan hubungan antara promosi dengan tingkat penjualan mingguan, di mana datanya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu terdapat 4 pertanyaan, yaitu untuk pertanyaan A, tentukan persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat penjualan dengan promosi yang telah dilakukan. Jelaskan. Yang B, hitunglah jumlah perkiraan penjualan mingguan pada saat biaya promosi adalah $35. Yang C, tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata penjualan mingguan pada saat $45 dihabiskan untuk biaya promosi. Dan yang D, tentukan interval prediksi 95% untuk penjualan mingguan ketika $45 biaya dihabiskan untuk promosi. Untuk soal 1A, untuk mencari persamaan regresi, di mana kita membutuhkan rumus-rumus sebagai berikut, di mana ada B1, B0, SSXY, dan SSX. Di sini terlebih dahulu kita mencari nilai dari B1, di mana sama dengan SSXY dibagi dengan SSX. Di sini udah buat tabelnya untuk memudahkan perhitungan, di mana ada tabel XI merupakan biaya promosi, eh, lalu ada YI biaya penjualan, lalu nilai dari XI kuadrat, YI kuadrat, XI dikali YI, lalu ada nilai sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, sigma XI dikali YI, nilai X barnya dan nilai Y barnya. Setelah didapat komponen-komponen berikut, lalu kita masukkan saja ke rumusnya, di mana untuk mencari SXXY yaitu sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N, di mana nilai yang pada tabel di sini kita masukkan sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N. Selanjutnya untuk sama juga untuk menghitung SXX yaitu sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N. Di mana nilai pada tabel yang di sini langsung kita masukkan saja ke persamaannya. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai SSXY sebesar 5287,50, SSX 1641,67, nilai B1 sama 3,22. Di mana untuk mencari nilai B1 itu kita bisa menggunakan rumus SSXY dibagi dengan SSX. Selanjutnya untuk mencari nilai B0, kita bisa menggunakan rumus Y bar dikurangi B1 dikali X bar, di mana nilai Y bar dan X bar sudah diketahui sebelumnya, tinggal kita masukkan saja ke persamaan. Dan didapat nilai B0-nya sebagai berikut. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 343,71 ditambah 3,20X. Jadi, berdasarkan persamaan regresi, didapat nilai intercept-nya sebesar 343,71 dan slope sebesar 3,22. Lalu nilai slope 3,22 ini menjelaskan bahwa untuk setiap penambahan biaya promosi, penjualan akan meningkat sebesar $3,22. Selanjutnya, untuk soal yang B, hitunglah jumlah perkiraan penjualan mingguan pada saat biaya promosi adalah $35. Jadi di sini diketahui X-nya adalah 35, lalu kita masukkan saja ke persamaan regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana hasil didapat yaitu 456,41. Jadi ketika biaya promosi sebesar $35, dapat diperkirakan penjualan mingguan sebesar 456,41. Selanjutnya, untuk soal 1C, tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata penjualan mingguan pada saat $45 dihabiskan untuk biaya produksi. Jadi pada soal 1C ini, kita akan mencari nilai interval 95% kepercayaan, di mana untuk rumusnya dapat dilihat pada slide, kita akan menggunakan rumus confidence interval on the mean response, di mana persamaannya ialah sebagai berikut. Lalu di sini dibuat tabel untuk memudahkan perhitungan. Pertama itu kita cari nilai dari
nilai dari SSE, di mana nilai SSE ini akan digunakan untuk mencari nilai variance di sini, di mana variance ini sama dengan SSE dibagi dengan N-2. Di mana untuk perhitungan SSE itu sebagai berikut, sigma YI dikurangi beta 0 tambah beta 1 dikali XI dikuadratkan. Di mana di sini sudah dibuatkan tabelnya untuk masing-masing komponennya, ada nilai YI, lalu nilai B0, nilai B1. B0 dan B1 ini dapat dari persamaan regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu nilai XI-nya pada soal, lalu B0 ditambah B1 dikali XI, kita cari nilainya dan dapat hasilnya sebagai berikut. Lalu nilai YI min B0 tambah B1 dikali XI dikuadratkan. Dan ini berikut merupakan hasilnya. Setelah itu kita mencari nilai dari SSE-nya, di mana SSE yang didapatkan sebagai berikut nilainya. Setelah itu kita masukkan komponen-komponen yang ada pada rumus berikut, yaitu ada X0 ya, di mana X0 di sini adalah $45. Lalu nilai variansnya gunakan rumus SSE dibagi dengan N-2, di mana N itu adalah banyak datanya, itu ada 12. Selanjutnya untuk mu YX0 ya, mu YX0 ini kita dapat dari beta 0 ditambah beta 1 dikali X0. Kita masukkan dan didapat nilainya sebagai berikut. Selanjutnya T alfa per 2 N min 2-nya. Untuk mencari nilai T alfa per 2 N min 2 ini kita bisa menggunakan tabel distribusi T. Di mana untuk derajat kebebasannya itu N min 2 artinya 10 kurang 2. Maaf, N-2 artinya 12 dikurangi 2, yaitu V-nya itu ada 10. Dan alfa yang kita gunakan itu ada 0,25 alfa per 2, sehingga didapat nilai T itu 2,228. Lalu nilai X bar telah kita dapatkan sebelumnya itu 34,17. Selanjutnya nilai SXX dapat menggunakan persamaan berikut dan didapat nilai sebagai berikut. Lalu X0 dikurangi X bar kuadrat didapat hasilnya sebagai berikut. Setelah didapat nilai-nilai tersebut, langsung kita masukkan saja ke persamaan berikut dan didapat interval kepercayaan 95% rata-rata penjualan mingguan pada saat $45 dihabiskan untuk biaya promosi itu berada pada rentang 446,63, kecil sama dengan mu X0, kecil sama dengan 530,59. Selanjutnya untuk soal 1D, tentukan interval prediksi 95% untuk rata-rata penjualan mingguan ketika $45 biaya dihabiskan untuk biaya promosi. Di sini kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu kita cari komponen-komponennya itu, di mana Y0 488,61, di mana Y0 ini didapat dari B0 ditambah beta 1 dikali X0, di mana X0-nya adalah 45. Lalu T alfa per 2 N min 2 sama seperti tadi, menggunakan tabel distribusi T dengan V sebesar 10 dan alfa 0,025 dan didapat nilainya yaitu 2,28. Selanjutnya untuk mencari nilai varians sama seperti tadi, yaitu SSE dibagi dengan N-2 pada persamaan berikut. Lalu untuk N-nya itu ada 12 data, X0 adalah 45, X barnya 34,17. X0 min X bar kuadrat yaitu 117,36 dan nilai SXX-nya sama seperti sebelumnya menggunakan persamaan berikut dan didapat hasilnya 1641,67. Setelah didapat nilai-nilai tersebut, kita masukkan saja ke persamaan berikut dan didapat interval prediksi 95% rata-rata penjualan mingguan ketika $45 dihabiskan untuk biaya promosi berada pada rentang 373,75, kecil sama dengan Y0, kecil sama dengan 603,27. Oke, selanjutnya masuk kepada soal nomor 2. Dengan soal sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan kehausan bantalan dengan viskositas oli dan beban diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaannya yang A, tentukan model regresi berganda untuk data di atas.
dan jelaskan. Yang B, perkirakan standar deviasi dan standar error dari koefisien regresi, lalu lakukan interpretasi hasil yang diperoleh. Dan yang C, gunakan model untuk memprediksi kehausan ketika viskositas oli 25 dan beban 1000. Dan yang D, tentukan koefisien determinasi dan interpretasikan nilai tersebut. Oke, untuk pembahasan soalnya itu dimulai dari poin A. Untuk yang pertama, itu tentukan model regresi berganda untuk data di atas. Nah, untuk model regresi berganda itu berupa Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 dan seterusnya. Nah, untuk metode regresi berganda ini kita menggunakan metode least square. Yang pertama kita cari yaitu matriks Y, kemudian kita mencari matriks X, lalu kita mencari matriks X transpose yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian kita mencari matriks transpose dikali matriks X yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kita menentukan matriks inverse dari X transpose dan X, sehingga dilihat pada tabel. Kemudian menentukan matriks X transpose dikali Y. Lalu, kita masukkan nilai dari matriks X transverse kali X inverse ini ke dalam persamaan least square, yaitu beta dikurang matriks transverse dikurang X inverse dikali matriks X transverse kali Y. Kemudian didapatkanlah bahwa nilai beta, matriks beta dengan nilai beta 0 sebesar 383,8 dan beta 1 sebesar min 3,6381 dan beta 2 sebesar min 0,117. Nah, nilai-nilai beta ini kita masukkan ke dalam persamaan regresi, sehingga didapatkanlah bahwa nilai model regresinya yaitu Y sama dengan 383,8010 dikurang 3,6381 X1 dikurang 0,117 X2. Lanjut kita ke pembahasan soal B, yaitu menentukan perkiraan varian dan standar error dari koefisien regresi. Untuk standar error, untuk menentukan varian terlebih dahulu kita harus menentukan standar error atau SSE-nya. Rumus SSE yaitu didapatkan dari perkalian dari matriks transpose dikali Y dikurang beta transpose dikali X transpose kali Y. Nah, di sini kita pada uh, pembahasan soal A tadi kita sudah mendapatkan matriks betanya. Nah, di sini kita tinggal mengkalikan lagi, yaitu atau menjadikan nilai matriks beta menjadi matriks transpose. Sehingga didapatkanlah untuk nilai matriks Y transverse kali Y sebesar 205.008, sedangkan untuk perkalian matriks beta transverse kali X transverse Y sebesar 204.550,1. Nah, sehingga didapatkanlah nilai SSE dengan mengurangi nilai matriks Y transverse kali Y dikurang beta transverse kali X transverse Y eh, sebesar 457,86. Selanjutnya kita mencari nilai variansnya. Untuk nilai varians didapatkan dari nilai SSE dibagi N kurang K tambah 1. Untuk nilai N sendiri merupakan banyaknya data, sedangkan K merupakan banyaknya variabel bebas. Sehingga didapatkanlah nilai varian sebesar 152,62. Lanjut, kita masuk ke pembahasan soal C. Untuk soal C yaitu membahas tentang gunakan model untuk memprediksi kehausan ketika viskositas OD sebesar 25 dan beban 1000. Nah, di sini kita sudah menentukan model regresi pada pembahasan soal A. Di sini kita tinggal memasukkan nilai X1 dan X2-nya. Untuk X1 merupakan viskositas oli, sedangkan X2 merupakan beban. Sehingga didapatkanlah untuk model regresi ini nilai Y sebesar 181,1673. Selanjutnya itu pada pembahasan soal D. Untuk soal D itu menentukan koefisien determinasi dan interpretasikan nilai tersebut. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang bisa membantu untuk menentukan nilai koefisien determinasinya.
Yang pertama sekali itu kita mencari nilai SSYY. Untuk SSYY ini diperoleh dari pengurangan nilai YI dikurang Y bar diakarkan. Sedangkan untuk nilai Y prediction ini kita tinggal memasukkan nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan model regresi yang sudah didapatkan sebelumnya. Sedangkan untuk nilai SSE ini kita peroleh dari pengurangan nilai YI dikurang nilai Y prediksi. Dari tabel ini dapat didapatkan bahwa nilai SSIY-nya sebesar 30.242,33, sedangkan untuk nilai SSE-nya sebesar 457,86. Sehingga, sehingga untuk mencari nilai koefisien determinasi, yaitu menggunakan rumus SSY dikurang SSE dibagi SSYY atau 1 dikurang SSE dibagi SYY. Dari rumus itu kita dapatkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,985. Artinya bahwa berdasarkan nilai koefisien determinasi, persamaan atau variabel terikatnya dapat dijelaskan sebanyak 98% oleh variabel bebasnya, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya pada soal nomor 3, diketahui seorang peneliti melakukan pemeriksaan terhadap 16 toples makanan untuk mengetahui persentase kontaminasi zat tertentu. Berikut data yang telah dicatat. Lalu dengan taraf signifikansi 0,05, diketahui median persen kontaminator dalam makanan adalah 2,5%. Akan dilakukan uji hipotesis untuk menguji klaim tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang A, sebutkan minimal 2 jenis uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk kasus di atas. Yang B, gunakan salah satu uji non-parametrik yang Anda sebutkan di atas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langsung saja untuk soal 3A, sebutkan minimal 2 jenis uji non-parametrik yang dapat digunakan. Jadi, berdasarkan kasus pada soal, uji non-parametrik yang dapat digunakan yaitu ada sign test, sign rank test, dan brand test. Di mana untuk ciri-ciri dari jenis masing-masing uji ini dapat dilihat pada slide berikut, yang mana itu sesuai dengan kondisi pada soal. Selanjutnya untuk soal 3B, gunakan salah satu uji non-parametrik yang Anda sebutkan di atas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini udah menggunakan sign test, di mana ada hipotesisnya itu ada H0, median sama dengan 2,5%, dan untuk hipotesis alternatifnya median kecil dari 2,5%. Lalu untuk informasi yang dibutuhkan yaitu nilai alfa sebesar 0,05, lalu nilai median mu nolnya 0,025, nilai n atau banyak datanya sebesar 16. Lalu nilai P atau probabilitasnya 0,5, Q 0,5, mu sama dengan 8, standar deviasi sama dengan, standar deviasi sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Di mana X ini menyatakan banyak tanda positif yang telah dihitung pada tabel berikut. Di mana ini ada datanya, yaitu ada median, lalu kita hitung selisihnya dari persen kontaminasi dikurangi median. Setelah itu kita dapat tanda-tandanya, di mana X ini merupakan nilai yang bertanda positif sebanyak 3 buah. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai p-value. Di sini ketika nilai n-nya itu besar dari 10, kita bisa menggunakan eh, binomial probability dengan P sama dengan 0,5. Dan bisa juga didekatkan menggunakan kurva normal. Jadi di sini kita mencari nilai p-value-nya itu P X kurang atau sama dengan X ketika P sama dengan setengah. Di mana X di sini itu ada 3, kita masukkan P X kurang dari sama dengan 3 ketika nilai P sama dengan setengah. Di mana untuk mencari nilai berikut, kita menggunakan rumus distribusi binomial, di mana sigma B untuk X, N-nya sama 16, dan probability-nya itu ada setengah atau 0,5. Di mana untuk mencari nilai berikut, kita bisa menggunakan bantuan tabel distribusi binomial dengan N sebanyak 16,
lalu R-nya ada 3, dan juga untuk nilai P-nya itu ada 0,5. Sehingga dari tabel binomial kita dapat nilainya itu sebesar 0,0106. Lalu keputusannya, karena nilai p-value 0,016 itu kecil dari 0,05, maka keputusannya itu ialah tolak nol. Sehingga kesimpulan yang dapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median persen kontaminator dalam makanan kurang dari 25%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai pembahasan soal UAS Statistika Industri tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.